Bangsa Indonesia mayoritas pemeluk agama Islam, tapi belum tentu muslimun. Muslimun itu artinya bersama-sama berserah diri kepada Allah. Kalau berbeda, dia mengatakan kita berbeda antara kami dan kalian, lalu menggunakan ayat yang seharusnya antara orang yang beriman dan kafir digunakan di antara mereka, lakum dinukum waliyadin. Bayangkan coba, antara sama umat Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin. Fa'anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian dengan hidayah dan petunjuknya. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian berubah dari permusuhan menjadi saudara yang saling mencinta. Begitu kita bertakwa pada Allah, berpegang pada talinya, hidayah akan datang. Tapi begitu kita berpaling dari Allah, bercerai-berai, Allah akan buat kita tersesat. Tapi kita merasa diri kita yang paling dapat petunjuk, padahal telah datang keterangan penjelasan Allah yang sejelas-jelasnya. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka-mereka ini akan terkena azab yang maha dahsyat. Kalau dunia Islam bersatu, dengan mudah orang berhadapan dengan Zionis. Kalau kita melihat peta Israel merupakan satu titik di tengah-tengah bangsa Arab yang mengelilinginya. Tapi sayang, pengkhianatan para pemimpin Arab, bukan rakyatnya, pengkhianatan para pemimpin Arab, sampai salah seorang pejabat kita ini yang cukup penting, dia bukan seorang yang berpakaian Islami, tapi punya semangat keislaman, kemanusiaan yang tinggi. Dia mengatakan, saya ini muak menyaksikan para pemimpin Arab yang munafik. Yang munafik. Betul, karena tidak mungkin mereka naik tanpa mendapatkan restu dari majikan dan junjungan mereka. Oleh karena itu, kenapa Yaman diperangi, dimusuhi? Karena menolak untuk tunduk kepada mereka. Setiap negara yang menolak, seperti Suriah sebagai contoh, akan diboikot, akan dikepung, akan dihancurkan dan dibusukkan. Oleh karena itu, Saudi Arabia yang menguasai dua tanah suci, kota suci Mekah dan Madinah ini, menggunakan dua kota suci tersebut sebagai pelayan-pelayan kota suci untuk apa? Menimbulkan fitnah, pertentangan, perpecahan di antara umat Islam. Oleh karena itu, kenapa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Hendaklah kalian serius dalam perjuangan dan beragama kalian. Dengan semaksimal kemampuan kalian, kalian bertakwa kepada Allah, menjaga pesan-pesan petunjuk Allah. Dan jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Jangan kalian biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun. Bukan dalam keadaan memeluk agama Islam, bukan. Bangsa Indonesia mayoritas memeluk agama Islam, tapi belum tentu muslimun. Muslimun itu artinya bersama-sama berserah diri kepada Allah. Bukan mengangkat atribut yang bermacam-macam kemudian berkelahi di antara mereka, tapi mereka bersatu dalam semboyan Islam, bersama-sama berserah diri kepada Allah. Besok akan ada demo, tapi tidak boleh orang yang berdemo mengangkat atribut selain dari Islam. Nggak boleh mengangkat atribut kelompok, partai, golongan, tapi bendera Palestina dan Islam. Ini yang kita inginkan. Jangan lagi bawa apa? Bawa atribut kelompok maupun golongan bersama-sama dengan Islam yang menjadi apa? Identitas kita, nama yang Allah ridhai bagi kita, kita berjuang di jalan Allah. Kalau ada orang yang menyebutkan atribut-atribut yang lain, harus dihentikan. Kalau tidak, dengan mudah melalui jalan tersebut syaitan akan masuk. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali Allah seluruhnya. Tali Allah, Al-Quran talinya. Islam juga merupakan ikatan di antara kita. Begitu pula iman. Bukan suku, bukan bangsa, bukan warna kulit, ya. Bukan juga status sosial,
tapi kita bersatu dalam iman dan Islam, berpegang kepada kitab Allah dan manhaj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersatu berpegang pada tali Allah, tidak mungkin kita bercerai-berai. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Kalau kita bersatu dalam Islam, kalau ada kesalahan kita perbaiki. Tapi kalau bersatu dalam kelompok, masing-masing punya doktrin. Kalau berbeda, dia mengatakan kita berbeda antara kami dan kalian, lalu menggunakan ayat yang seharusnya antara orang yang beriman dan kafir digunakan di antara mereka, lakum dinukum waliyadin. Bayangkan coba, antara sama umat Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kalian terpecah belah menjadi firqah-firqah, kelompok-kelompok seperti yang saat ini terjadi. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat nikmat Allah atas kalian. In kuntum a'da'a, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan, bagaimana perasaan kalian? Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana potensi kalian habis untuk peperangan? Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengubah kebencian menjadi kecintaan, pertentangan menjadi kerukunan dan perdamaian. Kalian berubah menjadi saudara yang saling mencinta. Yang tadinya kalian habiskan sumber daya kalian, kekuatan kalian, harta kalian untuk peperangan yang menguntungkan Zionis Yahudi pada saat tersebut, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah dan Khaybar. Karena mereka gunakan uang mereka yang mereka dapatkan dengan susah payah untuk membeli senjata. Tidak punya uang mereka pinjam. Untuk membayar tidak mampu, tanah mereka diambil, ternak mereka dikuasai, bahkan di antara mereka ada yang menggadaikan diri mereka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulu kalian berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian dengan hidayah dan petunjuknya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian berubah dari permusuhan menjadi saudara yang saling mencinta. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya bagi kalian agar kalian menerima bimbingan dan petunjuk dari Allah. Begitu kita bertakwa pada Allah, berpegang pada talinya, hidayah akan datang. Tapi begitu kita berpaling dari Allah, bercerai-berai, Allah akan buat kita tersesat. Tapi kita merasa diri kita yang paling dapat petunjuk. Kita merasa kita ini benar dalam petunjuk, mengikuti Quran dan Sunnah, padahal yang diikuti syaitan dan semboyannya. Setelah itu Allah perintahkan kita nih, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kalian ada satu umat yang apa? Bukan satu orang, dua orang, satu umat yang menjelaskan apa? Orang-orang yang bersatu bekerja sama mengajak kepada kebaikan. Berjuang untuk menegakkan yang ma'ruf, itu nilai-nilai universal yang diakui oleh setiap manusia. Sebagaimana tadi yang Hamzah katakan, karena ini merupakan nilai manusiawi yang ditanamkan Allah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan berjuang untuk memerangi yang mungkar yang dapat merusak kehidupan umat manusia, bahkan dapat merusak alam dan lingkungannya. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang benar-benar beruntung, sukses dan selamat. Kalau jumlah mereka banyak, insya Allah fitnah akan berhenti. Tapi sayangnya penyebar fitnah lebih banyak daripada yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat. Jangan kalian mau bergabung dengan orang yang berpecah belah, padahal telah datang keterangan penjelasan Allah yang sejelas-jelasnya. Wa ulaika lahum adzabun adzim, mereka-mereka ini akan terkena azab yang maha dahsyat. Ini keterangan dari Allah, tapi diabaikan, tidak diperdulikan, seolah-olah Allah tidak pernah sama sekali memberikan peringatan kepada mereka. Lalu Allah berikan kepada kita gambaran yang mengerikan.
Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hati-hati kalian dari satu hari di mana wajah manusia akan terbagi dua, satu bercahaya, satu lagi gelap gulita. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun yang wajah mereka hitam dan gelap, Allah bertanya pada mereka, kenapa kalian kembali kafir setelah kalian beriman? Rasakanlah azab Allah disebabkan kekafiran kalian. Tahu enggak Bapak Ibu? Kekafiran di sini apa? Berpecah belah, berperang dan saling menumpahkan darah. Sebagaimana ucapan Nabi ketika menyaksikan umat Islam hampir berperang kembali di antara dua suku Aus, Nabi mengatakan apa? Ayadribu ba'dukum atarji'una kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din wa ana baina dhahraikum. Apa kalian akan kembali ke dalam kekafiran, sebahagian memenggal kepala sebahagian lain, saya padahal masih di tengah-tengah kalian? Karena siapa yang menumpahkan darahnya orang yang beriman, itu merupakan kekafiran. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci seorang muslim perbuatan fasik, memerangi dan membunuhnya adalah kufrun, kekafiran. Berarti ingkar pada Allah, ingkar pada kitabnya, ingkar pada keimanan di hati. Jadi orang-orang yang wajah mereka gelap gulita karena jiwa mereka dikuasai nafsu, angkara, murka, kebencian dan pertentangan, tidak diterangi oleh hidayah Allah. Allah katakan, apakah kalian kembali ke dalam kekafiran setelah kalian beriman? Rasakanlah azab Allah disebabkan kekafiran kalian. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Adapun yang wajah mereka putih bercahaya, mereka berada dalam rahmat Allah, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Di dunia jangan dianggap mereka gelisah, mereka damai. Oleh karena itu di Gaza ketika mereka bangun dari puing-puing runtuhan bangunan yang menghancurkan mereka, mereka bertakbir. Ketika menyaksikan keluarga mereka meninggal dunia, mereka apa? Bertakbir dan mengatakan bahwa tempat pertemuan kita surga. Mereka tidak bersedih karena jatuhnya bom Israel di atas mereka, tapi mereka bersedih melihat umat Islam meninggalkan mereka. Bukan karena mereka mencintai kehidupan, tapi dia bertanya, di mana persaudaraan dalam iman? Jadi wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kalian bil haqq. Ini bukan cerita, bukan legenda. Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Allah tidak ingin sama sekali menimpakan perbuatan aniaya kepada al-alamin, tapi ingin menyelamatkan manusia. Lalu penutupnya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah yang di langit, yang di bumi. Mereka juga yang berjuang di jalan Allah, mereka juga yang melakukan pembantaian, semua dalam genggaman Allah. Allah sedang menguji kita semua. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah, baik Yahudinya, Israelnya, Baratnya, Inggrisnya, negara-negara Arabnya, kita semua kelak akan dikembalikan kepada Allah, dan di sana Allah akan mengadili kita semua. Nah, kita yang bisa berdoa, yang punya uang menyumbangkan uangnya, kemudian dengan lisannya dia membela orang-orang yang tertindas. Kita bukan orang yang wajib untuk berjuang dengan tubuh kita, yang wajib orang yang dekat. Oleh karena itu, dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna tatakafa'u dimahum. Orang yang beriman itu darah mereka setara. Tidak ada perbedaan yang hitam dan yang putih, yang kaya, yang miskin, Arab dan non-Arabnya.
tatakafa dima'u yas'a bi dhimmatihim adnaha. Untuk melindungi saudara-saudara mereka, yang pertama wajib yang terdekat, yang tinggal dekat dengan mereka itu yang pertama-tama. Bukan meminta mereka hijrah, tapi negara terdekat, masyarakat yang terdekat yang tampil untuk apa? Untuk membela mereka. Wa yujiru alaihim aqsaha, juga yang jauh menjadi pelindung mereka. Wa hum yadun wahidatun ala man siwahum, dan mereka bagikan satu tangan menghadapi orang-orang selain mereka. Jadi jangan kita anggap bahwasannya apa? Perbedaan suku, perbedaan bangsa itu menjadi pemisah di antara kita. Ini batasan geografi yang dibuat manusia. Nggak berlaku untuk Allah. Bumi Allah. Dan kita ini semua hamba Allah yang beriman, bertakwa, yang terdepan, walaupun dari kalangan orang-orang yang terbawah, yang ingkar, menjadi orang-orang yang akan ditempatkan di tempat yang dimurkai Allah, walaupun dia anak Nabi, seperti anak Nabi Nuh, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, tapi istri Fir'aun justru ditempatkan di tempat yang mulia. Abu Lahab paman Nabi, Allah berikan betul-betul hadirin sekalian penghargaan melalui surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini penghargaan dari Allah bagi orang yang diberikan kemuliaan sebagai paman Nabi, tapi dia berkhianat, mengkhianati hatinya, mengkhianati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba lihat Bilal. Kalau sekarang jalan di tengah-tengah kita, ada yang lihat gak? Gak ada yang lihat. Kemudian saksikan Khabbab ibn Araf, Salman al-Farisi yang datang dari Persia. Mereka semua disatukan dalam iman. Bahkan Nabi mengatakan Salman minna ahlul bait, Salman dari kami keluarga Nabi. Sedangkan Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang punya hubungan nasab dengan Nabi kita, semuanya dijatuhkan dan dihancurkan. Oleh karena itu mari bersama-sama ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, hendaknya kita selalu betul-betul menjadikan Allah tujuan kita, menghadapkan wajah kita kepada Allah sebagaimana kita menghadapkan wajah kita dalam sholat menghadap kiblat. Kiblat hanya simbol, bukan menghadap ke timur, ke barat yang membuat kita meraih puncak kebajikan, tapi menghadapkan hati kita kepada Allah, kemudian kita mengerjakan amal soleh. Nah, di antara apa? Satu kewajiban kita menjaga kebersihan iman kita. Di samping kita tidak menyembah selain Allah, kita menjaga persatuan kita. Jadi kalimat tauhid dan tauhid kalimah. Tauhid kalimatnya kita menyatukan kalimat kita. Jangan pernah kita mau dibagi-bagi. Sunnah, Syiah, Muhammadiyah, NU, siapa-siapa yang menggembar-gemborkan ini, insya Allah dia akan terdepan sebagai apa? Sebagai orang yang memasuki api neraka. Masa kita mau ikutin? Tapi yang mengajak kepada Allah, yang mengajak kepada Rasulnya, yang mengajak untuk menumbuhkan kecintaan di antara orang yang beriman, dialah orang-orang yang dicintai Allah, yang dicintai Rasul, dan insya Allah Bapak Ibu akan disambut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita di Al-Mahdi ini nggak banyak. Juga yang mendengarkan melalui YouTube juga ya, jumlahnya tidak banyak dibandingkan penduduk Indonesia. Tapi jangan pernah kita memandang remeh peran dan diri kita. Terkadang ya, timbangan hanya disebabkan satu butir beras akan apa? Akan lebih berat dari yang lain. Terkadang kemenangan bukan ditentukan oleh hal yang besar, oleh hal kecil. Subhanallah, kita bisa meraih kemenangan. Nah, dari jamaah Al-Mahdi ini kita punya anak, punya keluarga. Kalau kita selalu ingatkan mereka untuk berpegang pada tali Allah, bersatu dalam agama Allah, menumbuhkan kecintaan, siapa tahu di antara anak-anak Bapak, dari suara yang Bapak keluarkan dan Ibu keluarkan, bisa membuka pintu rahmat bagi kita semuanya. Berbeda dengan orang yang menyebarkan fitnah, dia tidak tahu ucapannya itu sepele, tapi bisa menimbulkan pertentangan, perselisihan, bahkan bisa menumpahkan darah orang, bisa membuat suami istri bercerai, saudara dan saudara bermusuh-musuhan. Lidah kita ini pendek, tapi luar biasa jangkauannya. Apalagi sekarang dengan medsos,
Betul enggak? Dengan medsos ini luar biasa jangkauannya sekarang. Bumi ini mirip dengan sebuah kamar. Kejadian yang sedang berlangsung di Amerika bisa kita saksikan langsung, seperti terjadinya peledakan World Trade Center. Kapal-kapal masih melakukan serangan, kapal-kapal komersial, kita bisa menyaksikan langsung, secara langsung menyaksikan bagaimana gedung World Trade Center dihancurkan. Tadi malam Sayyid Hasan Nasrullah berceramah dari Libanon, disaksikan dari berbagai macam penjuru dunia. Jadi kita ini sekarang nggak bisa seperti dulu. Omongan kita terkadang kita pandang remeh, tapi ternyata jangkauannya apa? Luas. Maka biasakan kita berbicara yang benar. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya berbicara yang baik atau diam. Wa qulu lin-nasi husna. Ini yang kita dambakan dan kita harapkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua menjadi pelopor-pelopor insyaallah yang berkumpul bersama Rasul di hari akhir nanti. Jangan lihat jumlah kita yang sedikit, peran kita yang tidak berarti. Orang yang mengajak kepada Allah bersatu dalam agama Allah, orang yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memberikan sumbangsi buat saudara kita dengan doa. Enggak harus berbahasa Arab, berbahasa Indonesia. Setiap habis sholat doakan mereka yang wafat, yang meninggal dunia. Kalau kita punya uang, sumbangkan untuk mereka. Jangan lihat sumbangannya sedikit, kalau disatukan menjadi hal yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni kita, berkahi hidup kita, jauhkan dari malapetaka yang bisa memalingkan kita dari Allah. Allah hidupkan kita dalam keadaan muslimin, wafatkan dalam keadaan muslimin sebagai para syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kita rezeki yang luas, yang halal dan thayyib, dan Allah membantu kita untuk menginfakkannya di jalan Allah yang Allah ridai, jauh dari pemborosan dan jauh dari sikap kikir. Demikianlah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Karena saya bersama Ustaz Hamzah ini akan keluar kota, jadi insyaallah tanya jawabnya pada apa waktu berikutnya. Sebetulnya kita ini bisa bertemu lebih sering, cuma Ustaz Ali nggak kasih waktu buat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Rabb, ya Ali, ya Kabir, ya Alim, ya Qadir, ya Sami, ya Basir, ya Latif, ya Khabir. Shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Wansur ya Rabbana ikhwanana al-mujahidin wal murabitina fi Gazzah. Allahumma ya Rabbana thabbit imanahum wajma' kalimatahum wa wahhid sufufahum wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'alhum yadan wahidatan ala a'daika wa a'daihim waj'alna wal muslimina aunan ya Rabbana li ibadikal madhlumina al muttahadina alal kafarati minas sahainati wal malahidati wal musyrikina wal munafiqin. Allahumma ya Rabbana amiddahum bi junudin malaikati kama fa'alta yawma badrin. Allahumma fa'al bihim kama fa'alta ya Rabbana bi ashabil fil waj'alhum ka'asfin ma'kul waf'al ya Rabbana bi a'daika kama fa'alta bi qaumi 'adin wa qaumi salihin wa qaumi lutin wa qaumi syu'aibin wa qaumi fir'aun innaka ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ya Rabbana dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba wa zalzilhum zilzala. Allahumma dammirhum tadmira wa arji'hum ya Rabbana mahzumina maghlubina muttahadin ya Rabbana khaibina khasirin bihaulika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.